Hai, Tajahau. Novita Lause kali ini ingin mengajak kita mengenal mengenai bahasa Mandarin. Bahasa kedua yang banyak digunakan di seluruh dunia selain bahasa Inggris. Oke, bisa kita mulai? Oke. Next. Oh iya. Di sini Novita Lause ingin memperkenalkan kepada kalian ada koko-koko ganteng dan cicik-cicik cantik. Nah, mereka ini adalah artis muda Tiongkok yang lagi booming saat ini. Apabila kalian ingin menjadi fans mereka, tentu saja kalian mau nggak mau harus bisa say hi, sekedar say hi atau terima kasih dalam bahasa Mandarin, atau ya pengen tahu lah, masa kita nggak pengen tahu sama artis favorit kita ya. Jadinya kita paling tidak bisa bicara atau belajar sedikit-sedikit bahasa mereka. Oke, kita siap? Lanjut. Penguasaan bahasa yang terpenting adalah, nah, di sini ada pertama ting, ya ini mendengar. Kemudian suo, berbicara. Yue tu, membaca. Xie menulis. Nah, untuk ting, kita dari bayi udah sering mendengar orang berbicara. Dari situ kita kemudian ingin juga mengungkapkan keinginan kita dengan cara suo. Setelah itu, agar kita punya banyak kosakata, kita kemudian melakukan yue tu, banyak membaca. Setelah banyak membaca, setelah yaitu kita juga ingin lebih explore lagi. Kita dengan xieze, menulis. Oke. Next. Kita akan kupas mengenai tulisan dalam bahasa Mandarin. Oke. Tulisan bahasa Mandarin itu terdiri atas Hanzi. Oke, Hanzi itu nama untuk karakter atau huruf bahasa Mandarin. Kebetulan Novita Lause di sini memberikan contoh, ada huruf hao, artinya bagus atau baik. Kemudian ada xiang yang artinya oke. Kemudian ada shi yang artinya angka 10. Oke, kemudian selain itu ada namanya pinyin. Pinyin ini adalah alfabet atau English letter. Maksudnya seperti yang bisa kita baca seperti A, B, C, D, E, seterusnya. Nah, itu namanya English letter atau alfabet. Kemudian ada yang ketiga sheng tiao. Sheng tiao artinya nada. Fungsi dari sheng tiao adalah membuat perbedaan bunyi yang akhirnya menjadi perbedaan arti, di samping membuat kalimat menjadi lebih indah. Oke, paham ya? Oke. Next. Contoh dari Hanzi. Hanzi ini adalah karakter bahasa Mandarin. Ingat, Hanzi ini adalah yang kotak-kotak. Salah satu huruf kuno yang disederhanakan. Kalau dulu kita tahunya huruf itu berbentuk gambar, kemudian disederhanakan oleh warga Tiongkok menjadi huruf-huruf gambar yang jauh lebih sederhana, lebih indah, agar semua bisa menuliskan sama. Nah, di sini kita bisa mengimajinasikan setiap Hanzi, mayoritas besar Hanzi, dengan gambar yang sesuai dengan artinya. Kebetulan Lause sendiri, Novita Lause sendiri mencampurkan, sebenarnya nggak boleh ya, sebenarnya Lause mencampurkan ada huruf yang agar mudah diingat. Lause gunakan logika Novita Lause. Tapi ada yang benar-benar asli
artinya adalah huruf itu. Nah, ini salah satu yang Lause suka, hurufnya adalah huruf he, artinya minum. Ini huruf minum, kalau Lause lihat, kalian bisa lihat di sini, huruf yang paling kiri ini huruf kotak, Lause anggap sebagai gelas. Kemudian yang di sebelah kanan atas ini bentuknya Lause anggap sebagai aqua galon. Dan di bawah aqua galon ada huruf kotak, Lause anggap sebagai dispenser. Kemudian di sini ada tuas panas dingin. Nah, kalau ini kabelnya ya, biar dicolok ke listrik. Nah, jadinya biar nanti hidup. Nah, gitu. Jadi ini kenapa disebut he, ini menurut Lause ya. Nanti jangan kasih tahu orang Tiongkok asli, nanti mereka ngakak atau malah Lause dimarahin. Nggak kayak gitu sebenarnya. Nah, nggak apa-apa ding. Yang penting kita hafal dulu maksudnya seperti apa. Kalau kita tahu paham tulisannya, maksud tulisannya, kita akan lebih mudah untuk mencerna maksud artinya. Oke, yuk next. Pinyin, tadi kita tahu tentang pinyin atau English letter, alfabet. Dalam pinyin yang kita kenal, ternyata di bahasa Mandarin ada huruf yang pengucapannya berbeda. Misalnya, nggak usah takut, cuma sedikit kok. Ini ada beberapa yang Lause tulis. Huruf B dibaca menjadi P. Jadi kalau misalnya contohnya tulisan seperti ini, baba, bacanya menjadi papa. Tuilah, henghao. Oke. Kemudian karena si P sudah dipakai sama B, dia nggak mau lah terus turun menjadi si B, makanya dia tetap minta dibaca P tetapi ada H-nya biar beda. Jadi ketika ada tulisan seperti ini, kita bacanya menjadi pengyo. Jadi ada aspirasi atau ada kayak napas ketika kita mengucapkan huruf P-nya. Kemudian ada huruf G. Huruf G dibaca K. Jadi ketika ada tulisan seperti ini, kita bacanya menjadi K, bukan G, tetapi K. Oke. Huruf K sama dengan huruf P, jadi dia pengen ditambahnya H. Jadi ketika ada huruf seperti ini, kita bacanya menjadi kai. Beda ya, kai dengan kai. Jadi ada aspirasinya dikit. Huruf D berubah menjadi T. Contohnya adalah huruf seperti ini, dibacanya tuo. Bisa ya, gampang banget. Kemudian si T sama, dia pengennya ditambah si H. Jadinya ketika ada tulisan seperti ini, dia bacanya ta, bukan ta, tetapi ta, ada aspirasinya. Oke, next. Kita mempelajari tentang sengtiao. Nah, sengtiao ini pasangannya dari pinyin. Sengtiao adalah nada. Posisi selalu berada di atas pinyin. Nah, pinyin tadi adalah alfabet atau English letter. Alfabet atau English letter, kalau kita baca biasa ya kayak kita ngomong dalam bahasa Indonesia. Tetapi di sana nanti jadi maksudnya berbeda-beda. Akhirnya mereka butuh nada agar bisa membedakan arti. Urutan sengtiao harus diingat. Nada 1 adalah tinggi datar, seperti ini. Nada 2 adalah dari bawah ke atas, dari naik. Nada rendah naik ke atas. Kemudian nada 3 adalah seperti huruf V, dari nada tinggi ke bawah, tinggi lagi. Kemudian nada 4 adalah seperti ini. Jadi nada tinggi ke rendah. Oke, ingat. Nada 1, nada tinggi datar. Nada 2, nada rendah ke atas. Nada 3, nada tinggi ke bawah ke atas.
Kemudian nada 4 adalah nada dari tinggi ke bawah. Oke. Kalau kayak gini aja susah ya. Makanya Lause kasih contoh dengan pinyin yang sudah ditambahin sengtiao. Ada mama mama mama, kita kasih tambahan sengtiao menjadi ma, ini untuk nada 1. Kemudian ma untuk nada 2, ma untuk nada 3, dan ma untuk nada 4. Oke, kita coba baca bareng. Ma, 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 ma. Oke, sekali lagi. Ma, 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 ma. Oke, nada 1 tinggi datar, nada 2 adalah seperti orang lagi heran. Oke, diingat-ingat. Nada ketiga ini seperti orang lagi lebih berat ya dari nada 2 ya. Dia mainnya diafragma, atau kalau misalnya tidak bisa main diafragma itu kalau orang penyanyi pada rata-rata pada tahu itu berada di daerah ulu hati. Kalau misalnya tidak bisa main di diafragma, jadi tinggal tekukkan kepala sedikit ketika ma. Nah, ada sentakan ke atas. Itu nada ketiga. Nada keempat ini seperti hentakan ma. Nah, setelah kita tahu di sini, kita coba dong lihat artinya. Ma nada 1 Lause ambil dari kata mama, yang artinya mama. Ma nada kedua dari kata mafan, yang artinya merepotkan. Kemudian ma nada ketiga ya artinya kuda. Kemudian ma nada keempat artinya marah. Jadi pinyin mama 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 aja, kalau misalnya kita kasih nada artinya sudah sangat-sangat jauh berbeda. Oke. Next kita coba lihat selanjutnya. Di sini ada latihan. Lause minta kita perhatikan manakah huruf yang berubah bunyi, maksudnya pinyinnya. Tuliskan bentuk perubahannya. Nomor 1, 2, 3 sampai 10. Tidak usah Lause sebut, nanti kalian malah jadi tahu, oh itu yang berubah. Wah iya, tahulah. Lause yakin kalian udah bisa. Kemudian kirim jawaban di Google Classroom kelas kalian maksimal sampai jam kelas Mandarin hari ini selesai. Oke? Kalau misalnya nggak selesai, segera konfirmasi kepada Lause masalahnya kenapa, misalnya pulsa, macam-macam kayak gitu-gitu ya. Tapi jangan cari alasan, yang penting tidak usah berbohong. Oke? Oke, 谢谢大家，再见到了，再见。